Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan nama saya, perkenalkan nama saya Muhammad Huduri, NIM 1010 12 48 0032 kelas TP 4702 NHL. Eh, Hari ini untuk memenuhi tugas besar untuk menerangkan mengenai Python untuk bahan tugas besar. Izin share. Berikut adalah beberapa tugas yang sudah saya kumpulkan, terdiri dari variabel, kemudian tentang kondisi, kemudian dilanjutkan yang ketiga tentang perulangan, yang keempat tentang struktur data, termasuk list dan dictionary, serta yang terakhir adalah tentang fungsi. Beberapa program ini sebenarnya terpisah, ada modul aslinya, tapi untuk dalam hal ini, untuk disatukan dan dipilih sesuai step by step. Izin saya jelaskan satu persatu. Pertama adalah variabel. Dalam variabel ini, pertama kita membuat program memasukkan nilai suatu variabel, di mana untuk menghitung suatu luas. Kita coba play. Step pertama kita masukkan luas, kita mengharapkan suatu inputan berupa integer dengan satuan meter, dan lebar berupa integer satuan meter juga nanti akan dihitung luas. Luas adalah rumusnya adalah panjang kali lebar. Kemudian outputnya akan dicetak berupa hasil luas panjang kali lebar dengan satuan meter persegi. Kemudian akan dilanjutkan dengan variabel pemasukan dalam bentuk string, yaitu nama dan umur. String di sini namanya berupa masukan huruf string, dan yang umur dalam bentuk integer. Nanti akan di print hasil outputnya berupa nama dan umur. Dalam print ini nggak dimasukkan dalam fungsi, jadi masih dalam tanpa F di depannya, karena ini sudah didefinisikan aja. Nanti akan kita masukkan ke pakai F sehingga eh, variabel bisa langsung dimunculkan di print cetakan. Baik, kita jalankan untuk variabel. Pertama, kita masukkan nilai panjang. Misalnya kita ambil panjang sebanyak 7 meter. Kemudian nilai lebarnya adalah 8 meter. Seharusnya diperkalikan nanti akan mendapatkan hasilnya 56 meter persegi. Kemudian kita lanjutkan dengan variabel string dan integer untuk sebagai variabel masukan. Kita sebagai contoh untuk pendaftaran nama dan umur. Kita contohkan namanya adalah Ali, umurnya adalah 21 tahun, maka outputnya adalah Ali berumur 21 tahun. Nah, di sini sudah ada outputnya tanpa error. Demikian untuk variabel masukan. Kita akan lanjutkan ke kondisi masukan berupa string untuk selanjutnya mengenai kondisi. Yang kondisi ceritanya di sini, kalau kondisi ini mungkin kondisi ini adalah dengan statement if dan else. Untuk program kondisi mengurutkan angka sebagai contohnya adalah menggunakan nanti if dan else. Dengan if dan else statement ini kita akan memilih bila keadaan sesuatu nanti menghasilkan output yang berbeda, bila hasil yang berbeda juga. Dengan outputnya nanti akan di print urutan dari siapa yang terbesar dan siapa yang terkecil. Dan nanti akan dilanjutkan dengan program kondisi nilai siswa. Ini nilai siswa ini pengkonversi dari skala 100 menjadi A, B, C, D, E, F. Nggak ada. Menjadi alfabet.
Kita coba, ini kita stepnya kita masuk lanjutkan. Program kita running, program kondisi mengurutkan angka dengan menggunakan if else. Kita lihat di sini kondisi mengurutkan angka if else. Kita coba first, kita untuk variabel first berupa integer inputkan angka integer bebas. Kita masukkan sebagai contoh, nanti akan diurut dari terbesar ke yang kecil. 75 gitu sebagai angka yang pertama. Angka yang kedua adalah, yang second adalah 20. Maka nanti akan diurut, maksimumnya adalah 75, minimumnya adalah 20, yang terkecil 20. Kita lanjut, itu ada outputnya, kita lanjut untuk program kondisi nilai siswa. Ini kita masukkan nilai siswanya ini, sekali masukkan aja nanti akan mengkonversi ke arah ABCD. Kita sebagai contoh ambil kita misalnya 92 gitu ya. Dari salah sekarang, maka akan menghasilkan output ABCD-nya berupa nilai A. Oke, ini sebagai sekali contoh. Kemudian untuk sudah sesuai, yang tadi bila dia di atas 89 maka mendapatkan A. Untuk kondisi ini sudah selesai, maka kita lanjutkan ke perulangan, di mana perulangan ini bisa menggunakan eh, while atau for. Kalau untuk while, kita contohnya adalah eh, kita ambil contoh untuk melihat perulangan atau iterasi. Iterasi ini perulangan, ada berapa yang terjadi nanti dalam perulangan, dalam while suatu integer ke arah integer berapa gitu ya. Sehingga nanti akan dihitung berapa buah yang akan terjadi selama perhitungan sampai nomornya berakhir sampai batasnya. Kita ambil contoh, kita berikan masukan berupa program perulangan integer. Kita ambil contoh misalnya ada 70 ya, biar nggak terlalu besar perulangannya. Kemudian nilai B nanti akan yang diulang misalnya kita ambil 40, maka ada selisihnya 30, sekitar nanti ada 30 perulangan gitu ya. Kita lanjutkan enter. Nah, berikut ini adalah hasil outputnya berupa perulangan dari 70, 40, 69, 40, 40 itu nilai B-nya tetap berkurang satu, terus berkurang sehingga sampai nilainya 51 sampai 49 nilai B-nya, dan akan saling berhenti dengan jumlah iterasi adalah sebanyak 20 perulangan. Jumlah iterasi ini dihitung berdasarkan tulisan iterasi di sini bertambah, sedangkan nilai A-nya adalah berkurang satu. Nilai A-nya adalah angka integer yang pertama itu akan berkurang, sedangkan nilai B-nya itu bertambah, yang nilai angka kecilnya itu bertambah sebesar eh, selisih atau apa namanya, sisa pembagian dari A, nilai yang kecil dibagi dua. Artinya bila dia itu ganjil, maka eh, akan ditambahkan ke B, seperti itu. Angkanya akan bertambah yang B-nya, sehingga menjadi separuh ya. Dengan ini adalah integer. Sehingga iterasi yang terjadi ada 20. Contohnya, pada saat nilai A pertama ada 70, nilai B-nya adalah 40. Kemudian pada saat iterasi kedua, putaran kedua, nilai A-nya menjadi 69, di mana A-nya itu berkurang satu. Sedangkan nilai B berkurang menjadi 40. Karena dia adalah hasil penambahan dari nilai B yang awalnya adalah 40, ditambah dengan A atau 70 dibagi 2. Itu adalah sisanya adalah 0. Berarti B-nya tetap 40. Nah ini 40 tetap. Demikian selanjutnya, pada iterasi berikutnya adalah A-nya berkurang menjadi berkurang satu lagi dari 69 menjadi 68. Sedangkan nilai B-nya sudah berubah tadi dari 40 naik menjadi 41.
dengan cara pembagian dari eh, B yang kedua ya. B yang kedua itu adalah nilainya 40. 40 kemudian eh, ditambah dengan A yang kedua, A yang ketiga ya, A yang ketiga ini 68 bagi 2. 67 ya. Oh, 69 nih, 69. A yang kedua ini 69, jadi ada selisih satu. Menjadi sehingga B yang ke berikutnya ada yang ketiga ini adalah 41. Ini 41. Betul? Udah. Demikian seterusnya. Untuk A berikutnya dikurangi 3 menjadi sudah tahap ketiga, iterasi ketiga menjadi 67. Kemudian nilai B berikutnya adalah dari 41 ke tetap 41 karena 0 untuk berikutnya sehingga tetap menjadi 41. Untuk perhitungan ini pembatasannya adalah bila B masih di bawah A. Maksudnya B-nya ini masih yang awalnya 40 ya saya masukkan pertama dan A-nya adalah 70. Selama dia masih di bawahnya maka dia akan terus berulang sampai dengan B sama dengan A. Sudah dekat angkanya. Misalnya ini yang terakhir kita lihat nilai A-nya 51 dan nilai B-nya adalah 49 sudah saling berdekatan. Pada saat nanti yang iterasi berikutnya nilai B-nya ini akan menjadi 50, kemudian nilai A-nya menjadi 50. Ya. Menjadi nilainya nggak sesuai dengan while-nya ini sehingga berhenti perulangan. Sehingga diperoleh adalah 20 buah perulangan. Sudah sesuai. Kita lanjutkan ke perulangan jumlah iterasi dengan menggunakan while juga. Pertama iterasi adalah 0 lagi, kita nolkan dari yang atas. X 100, kemudian selama X di atas 50, maka Y adalah 50. Nah, nanti nilainya ini akan berulang sampai X-nya tidak memenuhi di atas 50. Artinya bisa sama dengan 50, udah nggak sesuai. Demikian akan diulang terus sampai dengan eh, terpenuhi sampai dengan bila Y-nya di atas 10 tambah Z. Kita lihat di sini Z-nya pertama adalah 0. Jadi yang pertama adalah 0, kemudian di atasnya apakah dia itu 10 tambah Y-nya itu ada nggak sesuai, maka iterasi sama dengan iterasi tambah 1. Nanti akan dilanjutkan ke next-nya berupa karena tidak sesuai di while yang sini, maka nanti akan X menjadi X dikurangi Z. X-nya awalnya 100 dikurangi Z. Kemudian dilanjutkan nanti menggunakan while, tapi dengan perulangan for. Selain while juga for. Jadi di sini akan menghitung perulangan berupa iterasi 2, kita sebutnya dengan X. X kedua adalah 200, Y2-nya adalah 0, Z2 0. Kemudian menghitung bila X2 di atas 50, maka Y2 akan dijadikan 50, jadi sama X2 sama Y2. Terus kemudian dihitung for I di ring 0 sampai Y2. Y2-nya adalah 50, berarti ada 50 buah perulangan iterasi. Nanti akan dihitung iterasi 2 adalah iterasi 2 ditambah 1. Jadi bertambah 1 terus selama perulangan. Kemudian selama perulangan Z2-nya juga berupa Z2 ditambah 1, yang satunya Y2 dikurangi 3. Terus berulang. Sedangkan X2-nya yang 100 sama dengan X2 dikurangi Z. Nah, ini kita lihat hasilnya nanti agar ada perulangan sejumlah berapa iterasi yang bisa kita lihat, yaitu 150. 150 ini karena apa? Karena
Jumlah pertama dari yang X2 yang sebagai masukan adalah 100. 100 sedangkan ringnya X2 dari 50. Di 150. Karena dia ini fall I in ring, jadi 0 sampai 50. Itu lumayan. Di dalam while ada perulangan lagi, ulangan dalam perulangan atau bisa disebut dengan base, perulangan dalam perulangan lagi. Jadi sangat banyak, berbeda dengan yang di atas. Dia hanya membatasin eh, di bawah 10, eh, Y lebih besar daripada 10 ditambah Z. Cuma 24. Oke, kita lanjutkan lagi, kita enter aja nanti ke next berikutnya, yaitu program struktur data list dan dictionary. Ini membahas tentang list dan dictionary. Pada program list and dictionary ini, kita akan membuat program mengenai data dictionary berupa key-nya cup dan value-nya adalah ucup, sarucup, seperti itu. Pasangan key dan value ini kita buat berpasangan sampai 3 buah. Nanti dibuat landing untuk menghitung berapa buah pasangan yang muncul. Seharusnya ada 3 ya, kita lihat di sini ada 3. Kemudian nanti akan di print panjang dictionary-nya, yaitu panjang ini ada 3. Nanti akan di print. Kemudian ada untuk memeriksa key-nya yang ada di list yang kita buat, dictionary yang kita buat, yaitu key-nya itu adalah cup. Di sini ada cup ya, seharusnya muncul, nanti muncul ucup sarucup, seperti itu. Nah, sedangkan untuk konstanta CK-nya ini apakah ada di data dictionary, nanti akan dicek key-nya, konstanta key-nya ini apakah ada atau tidak gitu ya. Bila ada, maka hasilnya adalah true. Nanti juga akan dibaca read access value bias pakai get. Nah, ini untuk mengakses nilai value dari key yang diberikan berupa job, nanti akan mendapatkan value dari job, yaitu harusnya di sini ada ucup job, menunjukkan ucup sarucup sebagai value-nya. Bila tidak ditemukan, maka akan kita tulis bila tadi ditemukan tersebut kita tulis tidak ditemukan, seperti itu. Kemudian kalau nanti ada update data, misalnya di sini mengupdate data dengan cara eh, menambahkan atau merubah, seharusnya cup sarucup menjadi ucup si baung. Nanti akan kita lihat data dictionary-nya harusnya dari cup sarucup. Nah, ini diganti menjadi ucup si baung. Kegiatan berikutnya adalah menambah satu, di mana menambahkan di ujung, yaitu menambahkan satu key set dengan value asepsi kaset. Nah, seperti ini. Nanti kita lihat apakah eh, data diksinya akan bertambah. Selanjutnya nanti eh, merubah, yaitu ucup si ganteng dari awalnya eh, sudah diubah ucup sarucup menjadi ucup si baong, nanti diubah ucup si ganteng, nanti akan kita lihat printnya. Yang ketiga, yang keempat ya, berikutnya adalah mendelete, yaitu menghapus data. Ini akan data dictionary Kuduri. Kita coba eh, menghapus data dictionary Kuduri. Nanti kita lihat, kita print datanya. Baik, kita coba perubahannya sampai dengan eh, untuk dictionary. Kemudian kita lanjutkan, nanti ada program tugas list dictionary, yaitu membuat program untuk menampilkan bilangan ganjil dan genap. Di sini nanti ada list bilangan genap, kemudian list bilangan ganjil. Rumusnya adalah
Bila dibagi dua, kalau seandainya bilangan ganjil, maka sisanya adalah satu. Kalau dia itu genap, maka hasilnya akan nol. Kalau genap, kalau hasilnya itu nol, maka dia dimasukkan dalam barisan eh, list dari eh, genap. Listnya di sini adalah ada kita buat dua buah list, yaitu list pada ganjil dan list genap. Nanti kita tampilkan list pada bilangan genap dan list bilangan ganjil. Harusnya nanti ada dua tabel. Oke, nanti kita coba sampai dengan jeda. Jedanya ini nanti berupa eh, hasil apakah mencapai sukses atau tidak di keterangan untuk melanjut ke program fungsi di sini. Keterangan program kondisi sukses bila lanjut bisa lanjut ke program fungsi. Oke, kita coba. Ini kita enter aja. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Kita lihat pertama dari ucup sarucup ya, untuk dictionary ucup sarucup. Kita melakukan dari awal. Kita lihat dari awal. Pertama adalah data dictionary ucup, ucup sarucup, potong, potong surotong. Yang ketiga adalah dung, dudung sarudung. Nah, ini kita lihat print lentik atau panjang daripada dictionary. Harusnya tiga, ini yang kita peroleh. Panjang dictionary adalah tiga. Kemudian kita coba dengan fungsi langsung, ini F. Jadi variabelnya kita print di dalam string print langsung lentik gitu ya. Di dalam kurung berarti. Beda sama yang di atas, itu di luar kurung. Tambah koma, print, kurung, kemudian petik. Dalam petik ditambah koma, tambah uh, konstantanya lentik ya, ini variabel lentik yang nanti langsung taruh di belakangnya. Bedanya kalau F dengan fungsi F ini kita langsung menambahkan di dalam kurung dalam tanda petik variabelnya. Kita lihat sama ya. Panjang dictionary 3, panjang dictionary 3 sama. Dilanjutkan program pemeriksaan apakah ada key. Nah, ini kita lihat apakah job ada di dalam dictionary. Jawabannya true, berarti ada. Kemudian ini adalah berhasil, berarti ada betul. Kemudian kita lanjut mendapatkan nilai value dengan menggunakan get. Nah, ini kita menggunakan get, kita cari ketika ucup, cup, maka akan mendapatkan ucup sarucup ini dia. Betul, jadi ucup sarucup tertampilkan. Kita kasih key cup, nanti dia akan menghasilkan ucup sarucup. Betul. Kemudian kita lanjut mengupdate data. Kita ini mengupdate data dengan cara cup, cup, hafalnya ucup sarucup, key-nya cup, value-nya adalah ucup sarucup. Kita ubah menjadi ucup si bawang. Kita lihat print. Saat kita lihat print, maka dari dictionary kita lihat ada perubahan cup berubah menjadi ucup si bawang. Berapa betul ya? Nah, sebelumnya kan ucup sarucup, jadi ucup si bawang. Sisanya tetap. Kemudian dilanjutkan dengan menambah data. Di sini ada menambah data, yaitu menambah satu data, yaitu sep, maka menjadi asep si kasep. Kemudian kita lihat. Ini kita menambahkan data. Ucup sarucup ini yang awal, ucup si bawang tetap yang ada ditambahkan di paling belakang, yaitu sep, asep si kasep. Berhasil, kita dalam dictionary bertambah satu key dan satu value. Lanjut untuk mencari data job, hasilnya ojob si baung. Nah, ini betul udah berubah menjadi bagian baru setelah diubah tadi. Sekarang untuk mengubah data dengan update data dictionary, update job,
ucup si Baung menjadi ucup si Ganteng. Ini berubah lagi. Kita lihat hasilnya. Ini ucup si Ganteng. Ini sudah jadi berubah di list dictionary. Kemudian data dictionary update. Nah, ini juga menambah juga, cuma dengan fungsi yang sama, dengan apa namanya, dengan menggunakan update, dengan metode yang sama yaitu update. Update bisa digunakan untuk mengubah atau menambahkan seandainya tidak ada. Ini sebagai contoh kita tambahkan, metodenya sama, data dictionary update, metodenya update, kuduri, kuduri, baung, baun. Nah ini menjadi karena tidak ada di untuk diupdate maka akan ditambahkan ke dalam list. Kita lihat hasilnya. Sini ada eh, kita lihat ada job, ucup si ganteng, kemudian tong, otong surotong, ada ditambah kita paling belakang ada kuduri, kuduri baun. Nah ini dia. Dengan metode yang sama yaitu update. Jadi metode update ini bisa berfungsi dua, merubah existing atau menambah dari yang tidak ada menjadi ada. Baik, ini lanjutkan untuk mendelete data. Untuk mendelete data ini kita akan menghapus key Huduri termasuk dengan value Huduri bound nanti kita hapus dengan perintahnya adalah del data dictionary data dic dalam kurung key-nya adalah Huduri. Maka dia akan menghapus. Kita lihat namanya nggak ada. Jadi menjadi kembali lagi nggak ada Huduri lagi. Kalau di sini ada Huduri bound, sini menjadi nggak ada. Jadi listnya menjadi tinggal 4. Kemudian kita coba ke perhitungan program list dan dictionary ini sesuai dengan tugas eh, yang ada di latihan-pelatihan. Ini akan menghitung bilangan genap dan ganjil dan kemudian kita print masing-masing setiap stepnya. Kita masukkan masukannya itu genap ataupun nanti menjadi list ganjil dan list genap. Kebetulan ini masukannya sudah ada, tidak perlu dimasukkan, sudah di set di program yaitu I ringnya 20. Nah ini ringnya 20. Maka dia akan mengeprint setiap sekali iterasi termasuk I-nya. Kemudian dilihat apakah dia itu ganjil atau genap. Kalau ganjil akan masuk ke list ganjil, kita print lagi di list ganjil. Kalau jenis genap, maka kita print juga di apa namanya list genap. Ini setiap stepnya. Nah ini kita lihat untuk di iterasi satu, penukaran satu, I-nya adalah satu, kemudian A-nya satu, B-nya 0. Maka untuk satu ini karena ganjil maka tidak masuk ke dalam list bilangan genap. Dia masuk mengupdate dari list bilangan ganjil satu ini ada. Kemudian dimasukkan pada iterasi berikutnya yaitu 2, maka yang bertambah adalah yang genap. Sedangkan yang ganjil tidak bertambah, masih satu. Kemudian pada iterasi ketiga, putaran ketiga, maka ketambahan ganjil. Maka yang bertambah adalah list ganjil. Dan di 4 juga sama, dia adalah genap, maka yang pertama di list genap. Begitu seterusnya sampai 20 putaran. Pada ujungnya yang akan kita dapatkan list bilangan genap pada iterasi ke-19 ya. A-nya 10 dan B-nya 9. Maka kita bisa dapat bilangan genap, list bilangan genapnya adalah 2, 4, 6, 8 sampai 18. Dan list pada bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7 dan seterusnya sampai 19. Oke, sudah sukses untuk program bilangan ganjil. Baik, untuk program struktur data list dictionary sudah selesai. Maka kita lanjutkan ke program fungsi. Program fungsi ini adalah yang menggunakan metode state get def ya.
definition. Sebagai contoh dalam tugas adalah yang sudah dilaksanakan adalah menghitung tarif taksi dengan ketentuan tagihan minimum 10.000, tarifnya adalah 5.000 per 140 meter. Nah, masukannya dalam bentuk kilometer dengan contoh bila seandainya dia itu di bawah 140 meter maka hanya mendapatkan tagihan minimum saja 10.000. Tapi seandainya lebih dari 140 meter maka dari 10.000 ini akan ditambahkan dengan per 5.000 per 140 meter berikutnya. Nah, biaya admin ini saya sebutkan biaya admin adalah biaya awal ya 10.000. Itu nanti awalnya kita tulis 0, jaraknya masih 0, biaya total 0. Biaya total nanti adalah penjumlahan dari biaya jarak dan biaya admin. Ini sebagai contoh, bila jarak tempuhnya eh, akan dilihat apabila seandainya di bawah 140 meter atau 0,140 0,140 kilometer karena masukannya dalam bentuk kilometer, maka tarif biaya totalnya harusnya 10.000. Seandainya nanti di atas 140 kilometer, 140 meter, maka dia akan dikenakan 10.000 ditambah eh, jarak tempuh dikalikan 5.000 per 140 meternya. Jadi akan dibagi dan dikalikan dibagi 140 meter kalikan 5.000. Nanti kita membuat print out-nya berupa rincian tagihan. Kebetulan untuk biaya adminnya ini nanti ada beberapa format. Ada biaya minimum dengan formatnya koma. Ini menggunakan koma karena menggunakan istilah bahasa Inggris. Kalau di Indonesia kan biasanya titik pembagi antara ribuan ya. Kalau di model Inggris adalah koma. Di Python ini pakai koma. Kemudian ada titik dot dua artinya dua angka di belakang koma. Nah, artinya angka pecahan di belakang komanya itu maksimum dua angka. F ini menunjukkan untuk fungsi yang di dalam eh, tanda petik ya bisa dieksekusi di tempat sehingga tidak terpisah. Dan format yang keduanya semuanya sama nih dibuat formatnya. Dia nanti pecah uang besaran rupiahnya dalam ribuan dipecah dalam bentuk koma dan untuk pecahannya hanya maksimum dua angka di belakang koma. Sehingga nanti kita print outnya adalah biaya taksi berupa jarak tempuh dengan format ya formatnya sebagai eh, di sini sudah kita tuliskan koma titik dua F ini formatnya karena supaya nggak terpisah pemformatannya maka kita kasihkan tambah huruf F di sini nanti akan kita tampilkan printoutnya. Kemudian akan dilanjutkan dengan program fungsi penjumlahan matematika berupa penjumlahan ini standar dengan definisi fungsi penjumlahan itu angka satu angka dua. Kemudian penjumlahannya beberapa buah angka berpasangan nanti eh, dua input sekaligus, yaitu pertama 5 dan 20 dan 25 dan 20. Kemudian ada fungsi sekaligus dengan memasukkan dan keluaran multi masukan dan keluaran yang banyak. Kita mendefinisikan program matematika, angka satu dan angka 2 ada dua buah angka, nanti akan menghasilkan hasil penjumlahan, hasil pengurangan, perkalian, dan hasil bagian. Dengan sekaligus ini ada return untuk menampilkan hasil dari setiap setiap fungsinya dalam satu fungsi di sini. Berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian langsung ditampilkan. Kemudian nanti akan ditampilkan di print hasil tambah, kurang, kali, dan bagi. Kita lihat coba hasilnya ya, kita enter aja di sini. Nah ini program fungsi berupa def, berupa fungsi, yaitu program penghitung tarif taksi.
Untuk tarif taksi ini, ya ini ada tarif taksi, menghitung tarif taksi. Kita masukkan dalam bentuk kilometer, misalnya kita ambil contoh 2 kilometer. Nah, dalam 2 kilometer ini maka jarak tempuhnya adalah 2.000 meter. Seandainya harga minimumnya maka kita lihat eh, tagihannya ada struknya adalah biaya minimumnya 10.000, kemudian jarak tempuhnya adalah 71,428, komanya 57, ini dua angka di belakang koma. Kemudian pemisahan angkanya adalah dengan ribuannya adalah dengan koma, dengan pecahan di belakang koma, pecahan di bawah di belakang eh, titik ini ada dua. Maksimum ini format format dari eh, angka yang kita pilih tadi sesuai dengan biaya admin dan biaya jarak. Lanjut ke program jumlahan matematika. Jadi kita masukkan angka satu dan angka 2. Ini penjumlahannya. Ini ada masukannya adalah penjumlahannya dari 5 dan 20. Harusnya 25. Oke, betul nih. Jawabannya 25. Hasilnya 25. Kemudian untuk penjumlahan 25 dan 20 hasilnya 45. Betul. Dan lanjut ke fungsi dengan output multi. Ini masukannya ada beberapa sekaligus dan outputnya adalah beberapa sekaligus. Kebetulan ini sudah dimasukkan. Hasil tambahnya ini operasi matematika kebetulan yang dimasukkan adalah 9 dan 5. 9 dan 5 ini hasil tambahnya adalah 9 tambah 5, 14. Kita lihat di sini 14 betul. Hasil pengurangan 9 dikurangi 5 adalah 4 harusnya. Hasilnya 4 betul. Perkaliannya 9 kali 5 adalah 45. M, ya 45 betul. Kemudian hasil baginya adalah N, ya. 9 bagi 5 adalah 1,4 ya. 1,8. Nah, kebetulan ini nggak saya nggak di state formatnya. Kita lihat outputnya berupa untuk fungsi sapaan undangan ini sederhana. Kita membuat fungsi sapaan list undangan, di mana data undangannya adalah berupa list undangan dengan metode T-copy dari I, ini hitungan dari I sampai data undangan mulai isi dari masing-masing data undangan, siapa aja orangnya. Ini daftar undangannya udah kita state di bawah adalah ada Pak Ijo, Bu Pak Ijo, Bu RT, sama Pak RT, ada 4 buah. Jadi I-nya ini I1 sampai 4. Akan di-print berulang kepada yang terhormat saudara-saudari dari list daftar undangan. Kita lihat hasilnya kepada yang terhormat undangan saudara sering garis miring saudari Pak Ijo, Bu Pak Ijo, Bu RT, dan Pak RT. Oke, sudah berhasil dan ini outputnya sudah muncul. Demikian penyampaian program yang sudah dibuat untuk eh, pada tugas eh, kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.